yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri sepenuhnya siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Derajat inilah yang membuat kita menyadari siapa diri kita di hadapan Allah, yang tentunya akan memberikan energi positif buat lingkungannya, buat sahabatnya, buat orang-orang yang terdekatnya, buat keluarganya, buat semuanya. Energi positif ini yang menghasilkan sebuah semangat ukhuwah Islamiyah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini khatib juga ingin menyampaikan dalam konteks sebuah tema yang berjudul selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka azabku sangat pedih. La azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Ibrahim ayat 7 ini berkaitan dengan sikap syukur yang merupakan ungkapan rasa terima kasih seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Jika hambanya tidak bersyukur, maka azab pedih akan menantinya. Ada beberapa penafsiran yang menjelaskan makna syukur di dalam surah ini. Yang pertama, dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Buya Hamka, seorang ulama dari tanah Minang, kebanggaan bangsa Indonesia, seorang ulama yang gigih, seorang ulama yang istiqomah, yang kalau kita tidak pernah mendapatkan bertemu dengan beliau, mungkin kita bisa mendengarkan banyak ceramah-ceramah beliau, kita bisa dengarkan di YouTube. Manfaatkan media smartphone dan sebagainya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya kita bisa mendengarkan bagaimana ceramah yang disampaikan oleh Dr. Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Di dalam tafsir Al-Azhar, Hamka menjelaskan bahwa surah Ibrahim ayat 7 ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, yakni kisah Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Ayat ini merupakan peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel setelah mereka dibebaskan dari penindasan Raja Fir'aun. Kemerdekaan kaum Bani Israel inilah yang harus mereka syukuri dalam mewujudkan rasa syukurnya. Kaum Bani Israel dituntut untuk berusaha bangkit dan membangun peradabannya sendiri setelah diberi kenikmatan kebebasan dari kezaliman Raja Fir'aun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam tafsir yang lain kita kenal tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Beliau masih hidup sampai sekarang. Dalam karya besarnya tafsir Al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa makna syukur ialah menampakkan, dan ini berlawanan dengan kata kufur yang berarti menutupi. Jadi syukur adalah menampakkan nikmat dengan menggunakan sebaik-baiknya dan sesuai dengan kehendak sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adanya sikap kufur dengan tidak puas
hanya akan menyisakan perasaan tersiksa bagi dirinya sendiri. Sikap ini adalah hal yang sia-sia karena tidak menikmati kebesaran dan kekayaan yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal kecil di dalam kehidupan kita mendapatkan nikmat dari semenjak kita membuka mata sampai kita menutup mata pada malam hari alias tidur. Pada saat kita membuka mata, kita mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siang hari kemudian kita mendapatkan bisa mencari nafkah, bisa mencari makan, bisa mendapatkan nafas yang segar, bisa mendapatkan penglihatan yang menjujukan, bisa mendapatkan pendengaran yang baik-baik. Hal yang banyak membuat kita bahagia. Kita ucapkan alhamdulillah. Luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi mereka yang ingkar, mereka yang kufur, bukan sebuah kenikmatan bagi mereka apapun yang terjadi di dalam dirinya. Melihat dirinya sudah mulai keriput, ya Allah saya sudah mulai keriput, menyampaikan kalimat ya Allah tapi tidak ada kesadaran. Harusnya sampaikan kalimat itu, alhamdulillah ya Allah saya sudah mulai keriput, berarti sebentar lagi saya akan dipanggil oleh Allah, saya akan dipanggil olehmu ya Allah, wafatkan aku dalam husnul khatimah. Seorang yang bersyukur senantiasa apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini adalah hikmah baginya. Hikmah sesuatu yang positif yang tertanam di dalam hatinya yang mengakibatkan kekuatan mental yang sangat luar biasa. Orang tersebut tidak akan lagi terkena yang namanya baper, tidak akan lagi punya perasaan swasangka yang tidak baik terhadap Allah juga terhadap makhluknya. Orang tersebut akan memandang segala sesuatunya positif dan kekuatan mentalnya terbangun, dan ini bisa menyebabkan sebuah kekuatan hati dan tubuh kita yang memang benar-benar tertunjang dari kekuatan mental yang kuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kufur tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Ketika tetangganya mendapatkan sebuah kenikmatan, orang yang kufur bukannya bahagia tetapi dia malah berpikir yang lain. Ketika kita terjatuh, kita tidak berpikir positif, kita bahkan malah mengingat orang-orang lain yang bersalah terhadap diri kita. Itulah orang-orang yang kufur. Tetapi orang-orang yang bersyukur, segala sesuatunya kembali lagi semua adalah hikmah. Semakin dia mendapatkan banyak pengalaman di dalam hidupnya, suka dukanya, dia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena hikmah yang tertancap di dalam hatinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal tafsir berikutnya dalam kitab Tafsir Tuhfatul Habib ala Syahril Khatib yang dikarang oleh Syekh Al-Bujraimi. Kalau kita sering mengenalnya kalangan para santri disebut kitab Bijrimi, yang disebut malah kita banyak menyebutnya nama pengarangnya. Kitabnya seperti khatib sendiri hampir lupa nama kitabnya, hanya menyebutkan kitab apa? Kitab Bijrimi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sulaiman Al-Bujairimi mengutip pendapat Qasim Al-Abbadi, menyatakan bahwa ketika seorang hamba memanfaatkan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala dalam waktu bersamaan, disebut dengan syakur, hamba yang sangat bersyukur. Sedangkan seorang hamba yang memanfaatkan dalam waktu yang berbeda dinamai dengan syakir, orang yang bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak panjang kalam yang disampaikan khatib. Yang terakhir adalah kita mengenal tafsir Al-Wajiz karya Syekh Walbah Al-Juhaili. Tafsir ini menjelaskan tentang imbauan kepada umat manusia di dalam surat Ibrahim ayat 7 ini untuk selalu bersyukur atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan jika seorang bersyukur pasti Allah akan menambah nikmatnya. Sementara jika seorang mengingkari nikmatnya, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bentuk azab Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang ingkar terhadap segala nikmat adalah dengan melenyapkan semua kenikmatan yang telah diberikan. Na'udzubillah min dzalik. Kita berjalan, kaki kita sakit, kita minum, terasa tidak minuman yang begitu nikmat di lidah biasa saja. Kita makan makanan yang enak di lidah biasa saja. Ini salah satu bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين وعن أصحاب نبيك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفع غيرك عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله